Lesbian, MILF, dan hentai. Itu adalah top 3 favorit genre dari ratusan genre dan jenis yang tersedia di situs porno terbesar di dunia. Di tahun 2019, semua genre itu menghasilkan 4 juta lebih video porno, yang mana kita butuh 68 tahun buat nontonin semuanya sampai habis. Ini belum ditambah sama video-video baru yang diupdate setiap harinya. Belum juga ngitung video-video porno yang ada di platform lain. Dan bisa jadi sekarang angkanya udah jauh lebih banyak. Setiap harinya, situs porno ini itu dikunjungi sekitar 115 juta kali per hari. Dalam 1 tahun, angkanya mencapai 49 miliar visit dan menjadikan sebagai salah satu situs web dengan pengunjung terbesar di dunia. Ternyata yang mengunjunginya adalah Gen Z dan milenial. 32% diantaranya berusia 25-34 tahun, 29% berusia 18-24 tahun, which is lu semua yang nonton 1% kebetulan. Dan dengan angka sebesar ini ya tentunya cuan yang didapatkan juga pasti besar. Katanya sih disinyalir tuh ada 15 miliar dolar market value dari industri pornografi di tahun 2017. Kok bisa gitu ya angkanya sebesar itu? Bukannya banyak orang yang menganggap pornografi itu buruk. Terus, apa sih dampaknya buat kita sebagai individu dan masyarakat gitu ya? So, selamat datang di segmen 1 cerita. Gue bakal bahas tentang sejarahnya, perkembangan industrinya, dampaknya, dan gimana caranya buat lo bisa berhenti dari kalau lo merasakan yang namanya kecanduan atau lo terganggu lah sama kebiasaan lo menonton porno ini. So, lo tonton video ini sampai habis biar lo bisa dapet solusinya dan biar lo bisa belajar lebih lanjut sih tentang dunia yang memang ada di sekitar kita ini, tapi mungkin jarang dibahas. Oke, stay tune ya. Nah, pertanyaan pertama yang mungkin bakal gue tanyakan adalah kenapa sih porno tuh bisa ada? Ya sebenarnya bukan kenapa porno bisa ada, tapi sejak kapan porno ada? Karena sebenarnya ada dari dulu. Dan emang ya namanya porno itu ya berasal dari kebutuhan seks. Seks itu kan dorongan biologis dan mendasar untuk melanjutkan keturunan. So wajar kalau manusia itu suka sama seks. Kalau zaman dulu kan patung-patung tuh bugil kan, masuk ke tulisan. Terus lo mungkin yang anak 70-90-an pernah ngerasain porno di majalah sampai ke bentuk gambar dan video, bahkan game yang ada sekarang. Dan kalau misalnya kita lihat di industri game, seks dan porn itu sebetulnya adalah elemen penting cuy. Bukan cuma di serial biar rame gitu ya, kayak Game of Thrones yang memang cukup vulgar. Di game juga sama. Video game kayak GTA atau misalnya The Witcher tuh agak kurang gitu ya kalau misalnya tidak menjadikan seks sebagai sebuah fitur yang bisa dieksplor oleh pemain. Bahkan di salah satu game yang sebenarnya jauh dari game adult ya, judulnya adalah Frostpunk. Gameplaynya Frostpunk ini basically adalah ketika lu ada di zaman apokalips, di simulasi kayak gini itu tetap masih ada, dibuka ruang untuk manusia melanggengkan seks dan pornografi. Gak usah jauh-jauh sih ke game yang apokalips gitu, yang dekat kita aja, tanpa mengurangi rasa hormat pada warga Cianjur yang baru kena bencana. Kemarin juga kan ada berita menarik tentang tenda sakinah, jadi pro kontra banget, dan itu kan sebenarnya buat kebutuhan seksual. Pornografi dan seksualitas tuh memang tidak bisa dihilangkan dari kehidupan manusia. Manusia tuh memang suka banget sama yang namanya porno, sama yang namanya seks. Pertanyaannya, pornografi itu baik atau buruk? Kalau ditanya pornografi itu baik atau buruk, jelas gitu ya. Gue sebagai orang yang belajar psikologi, gue nggak bisa bilang baik atau buruk. Karena kalau ngomongin dampak positif dan negatif, ada kok dua-duanya gitu ya. Selama lo nggak rugi, selama lo percaya bahwa itu dampaknya baik ya udah gitu. Tapi kalau lo merasakan dampak buruk, ya itu jadi buruk. Ya gue bisa dibilang ya mungkin cenderung netral. Tapi mungkin ada satu hal yang bisa kita semua sepakati. Ya semua hal kalau kebanyakan ya bisa jadi buruk. Ketika kecanduan, ketika kebanyakan, mungkin kita bisa sepakat bahwa pornografi itu negatif. Kalau dari perspektif neuroscience, pornografi itu bisa men-trigger pelepasan dopamin dan neurotransmitter lainnya yang berkaitan dengan pleasure dan reward, yang berpotensi sama seperti sosmed, sama seperti semua hal, membangun sebuah siklus lingkaran setan kecanduan, karena kita selalu pengen lagi dan lagi dan lagi sampai nggak pernah puas. Tuh, kalau misalnya durasinya, frekuensinya normal sebenarnya ya udah gitu. Meskipun kalau dibilang ada yang normal atau enggak juga nggak ada sih. Ya selama lo gak keganggu ya udah gitu kan. Tapi di beberapa kasus yang mungkin bisa dibilang udah parah, pornografi itu bisa jadi mekanisme coping stress yang cukup maladaptif gitu. Jadi ketika lu ada masalah atau ketika lu ada trigger tertentu, akhirnya lu jadi ketergantungan sama pornografi buat meregulasi emosi, buat menyelesaikan masalah, buat banyak hal lah. Sebenarnya in the short term mungkin gak akan kerasa, tapi in the long run bisa jadi sebuah coping stress yang merusak diri kita sendiri. Sebetulnya ya pornografi ada dampak positifnya kok, selama kita sadar batasan dan tahu cara memanfaatkannya. Pertama, pornografi itu solusi aman, meluapkan hasrat dan fantasi seksual. Yang kedua, pornografi juga bisa jadi sarana edukasi
promosi seks. Kalau udah nikah misalnya, lo nonton bareng sama pasangan. Dan yang ketiga, ini juga bisa jadi promosi seksualitas dan aktivitas seks yang cenderung sehat. Tentu ketika tidak melampaui batas. Tapi, nah yang jadi pertanyaan adalah kapan sih kita melampaui batas? Di sini, gue bakal menyebutkan beberapa pertanyaan. Ada beberapa pertanyaan yang bakal bisa menunjukkan gejalanya ini lebih ke positif atau negatif. Feel free juga kalau misalnya lo mau nge-share jawaban lo ke kolom komentar. Tapi kalau misalnya lo ngerasa ini terlalu private, ya udah. Pertama, apakah lo sering mikirin pornografi meskipun lo lagi fokus yang lain, misalnya fokus kerja? Nah, yang kedua, apakah lo merasa resah karena nggak bisa akses pornografi? Yang ketiga, apakah lo mulai merasakan dampak negatif dari pornografi? Hubungan lo berubah dengan pasangan lo mungkin ada masalah keuangan, lo nggak bisa ngabisin waktu tanpa pornografi. Terus yang keempat, apakah lo menjadikan pornografi sebagai cara untuk pelarian atau kalau bahasa psikologinya coping stress? Kalau misalnya beberapa pertanyaan tadi jawabannya adalah iya, bisa jadi lo sedang mengalami gejala buruk dari pornografi. Kalau udah kecanduan, biasanya bakal terjebak di siklus lingkaran setan. Pertama, mereka mengkonsumsi pornografi ya seperti biasanya, tapi seiring berjalannya waktu, intensitasnya akan semakin banyak dan mulai dikaitkan sama coping stress atau emosi negatif. Yang kedua, mereka yang kecanduan bakal merasa yang namanya desensitisasi, alias mulai nggak bisa terangsang dengan konten pornografi yang biasa dia tonton. Akhirnya mereka akan mencari konten dengan bentuk atau cara yang lebih ekstrim atau dengan durasi yang lebih ekstrim supaya bisa merasa terangsang. Ketiga, karena udah terlalu ekstrim, jadinya ngerasa bersalah juga. Akhirnya mereka yang kecanduan biasanya akan berusaha buat berhenti. Tapi dalam prosesnya, ya yang namanya kecanduan, berhenti tuh susah. Mereka malah jadi resah dan susah buat berkonsentrasi alias nggak nyaman. Nah yang keempat, karena ngerasa nggak nyaman, akhirnya balik lagi ke konsumsi pornografi. Kalau misalnya ini nggak mengganggu, ini nggak masalah sama sekali. Tapi kalau misalnya lo udah ngerasa keganggu, udah jadi lingkaran setan yang ngaruh ke berbagai macam aspek hidup lo, tentu ini jadi masalah. Karena dampaknya bisa jadi bakal kelihatan. Contohnya, pertama masalah mental ya, lo jadi mudah cemas, lo jadi mungkin merasa mengalami gejala depresi, mungkin juga jadi ngerasa nggak pede. Terus yang kedua, hubungan sama pasangan lo mungkin jadi terganggu karena lo punya kebiasaan nonton porno, mungkin lo juga jadi nggak terangsang lagi dengan pasangan dan lain sebagainya. Yang ketiga, ekspektasi lo terhadap seks mungkin bakal ngaruh ke realita dan itu bisa ngeganggu realita keseharian. Nah, yang jadi pertanyaan kan, apa sih yang bisa kita lakuin buat mengatasi kecanduan pornografi? Nah, ini kita bahas di section selanjutnya. Kalau misalnya lo ngerasa struggling banget sama kecanduan pornografi, pengen berhenti, tapi bingung lo harus mulai dari mana, gue bakal ngasih beberapa tips yang bisa lo lakuin. Pertama, lo harus menyadari, mengakui kalau lo punya masalah. Meskipun memang ya ini adalah isu yang tabu banget, ini adalah hal yang gak bisa lo ceritain ke siapa-siapa bisa jadi, tapi ini adalah step terpenting untuk jujur sama diri sendiri. Kedua, set batasan yang jelas. Lo bisa mulai untuk membatasi konsumsi lo sendiri. Kalau misalnya lo baru ngerasa, oh ini masalah nih, ya udah coba batasin dulu aja. Dan inget ya, nggak ada batasan normal sebetulnya. Personal banget lah. Ya lu bisa set batasan sendiri. Yang menurut lu oke itu segimana, yang menurut lu nggak oke itu segimana. Kalau misalnya menurut lu sehari sekali itu oke, ya udah. Kalau misalnya sehari sekali itu nggak oke, ya berarti kurangin. Nah mungkin ini part yang bisa jadi sulit karena di awal-awal ya mungkin kita udah kebiasa dengan durasi, dengan frekuensi tertentu, terus kita ngerasa nggak nyaman. Baris oke, namanya juga baru memulai. Nah yang ketiga, ini step yang ketiga nih, setelah lu set batasan, coba lu cari alternatif lain yang lebih positif. Ketika lu lagi cemas, misalnya lu nonton pornografi nih, nah lu bisa ganti dengan aktivitas lain yang lebih bermanfaat. Nonton video 1% misalnya, atau mungkin workout. Nah kalau misalnya udah step ketiga ternyata masih nggak bisa, atau ternyata lu masih sulit, saran gua yang keempat adalah coba ceritain ke profesional. Di 1% udah ada banyak banget klien sejak tahun 2019 yang cerita ke kita tentang keluhan ini. Ada yang ternyata nggak kecanduan gitu ya, kayak misalnya oh ternyata kalau dari riset tuh batasnya masih normal, paranoid gitu karena banyak konten yang menganggap bahwa pornografi itu buruk. Nah tapi ada juga yang memang ternyata udah urgent banget pengen berubah, ada yang ngerasa keganggu banget dan akhirnya ikut terapi, itu juga ada. Dan so far sih banyak klien yang merasa lebih lega setelah cerita. Kenapa sih lebih lega setelah cerita? Kenapa sih jadi misalnya lebih baik? Karena cerita kayak ginian kan susah. Lu cerita ke teman baik lu aja mungkin bakal dianggap aneh. Gak jarang akhirnya malah dapat caci maki juga atau dijudge. Butuh didengerin aja sebenarnya tentang keluhan ini. Lalu akhirnya ya setelah itu bisa menjalani kegiatan dengan seperti biasa gitu ya, dengan normal. Gua pribadi sebenarnya salah satunya. Gua jujur pernah ke psikolog juga karena keluhan overthinking yang gak make sense tentang seksualitas. Abis ke psikolog, alhamdulillahnya gua jadi lebih lega sih. Jadi buat lo yang resah, buat lo yang ngerasa sering overthinking, saran gua coba dah cerita ke profesional kayak mentor atau psikolog. Siapa tahu ternyata lo butuh cerita atau lo justru ternyata lo butuh treatment. Nah ini juga bisa nih masuk ke poin kelima. Let's say lo udah cerita, ternyata lo dapet diagnosis atau mungkin dapet insight bahwa butuh treatment. Lo mungkin
mungkin bisa aja pakai terapi atau intervensi psikologi untuk nyesain masalah lu gitu. Jadi kalau poin nomor 1 sampai 4 udah lakuin, terus kayak lu masih ngerasa resah, masih ngerasa cemas, nah bisa jadi lu membutuhkan intervensi psikologi buat memutus pola canduan. Di psikologi ada banyak terapi. Salah satu yang gue contohin ini cukup banyak dipakai. Namanya adalah CBT, Cognitive Behavioral Therapy. CBT ini adalah metode terapi psikologi untuk ngebantu mengidentifikasi dan mengubah pola pikir serta perilaku buruk gitu ya. Nah, CBT adalah salah satu metode yang efektif lah untuk mengatasi kecanduan pornografi. Tapi dalam pelaksanaannya bisa jadi butuh bantuan profesional buat mengidentifikasi dan men-challenge pemikiran negatif untuk lo bisa ngedevelop pemikiran baru dan juga perilaku baru. Kalau tertarik bisa coba daftar konseling dulu aja. Kalau mau mulai bisa mulai dengan 1 sesi dulu. Gue juga tahu gitu kalau konseling tuh gak mudah buat banyak orang. Bahkan kadang-kadang ragu gitu, cerita atau enggak. Saran gue sih kalau ada keraguan itu gak apa-apa, ceritain aja. Profesional juga dan rahasia terjaga kok. Nah, menurut lo gimana? Lo udah pernah mengalami ini belum? Atau mengalami masalah tentang seksualitas, tentang apapun? Lo bisa ceritain pendapat lo di kolom komentar ya. Kalau misalnya lo ada rekomendasi solusi yang lain, biar nanti teman-teman yang lain juga bisa kebantu. At the end of the day, ya menurut gua namanya pornografi itu kan udah ada dari dulu. Jadi ini jatuhnya adalah sebuah tools yang baik atau buruknya ya ditentukan dari siapa yang menggunakannya. Di satu sisi, ini bisa jadi mungkin hal yang positif, tapi di sisi lain ya bisa jadi efek yang negatif juga. Kita udah bikin playlist soal pendidikan seks, lo bisa coba tonton berbagai video di playlist kita. Kalau misalnya ini udah mengganggu, ya silakan lakuin tips-tips yang tadi. Salah satunya adalah cerita ke profesional. Lo bisa daftar konsultasi di website kita atau klik link di deskripsi. Sebagai ucapan terima kasih karena lo udah nonton video ini sampai habis, gue mau ngasih ke lo worksheet gratis untuk mengatasi masalah kebiasaan buruk. Linknya udah gue taruh di description box, silakan dicek aja. Akhir kata, gue Evan 1%. Well, thanks.